Hey ho nakama semua, kembali lagi dengan Kapten Dojis di sini dan selamat datang di channel Daily Dojis. Ini merupakan channel yang secara rutin setiap minggu akan memberikan beragam video analisis dan perspektif lain dari serial kesayangan kita semua yaitu One Piece. Sebelumnya, jika kalian tidak keberatan dan sebagai bentuk support terhadap channel ini, kalian bisa menekan tombol subscribe di bawah. Dan juga pastikan untuk mengaktifkan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk setiap update video terbaru dari Daily Dojis. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan menjadi referensi utama kalian untuk menambah wawasan tentang One Piece. Mari kita berlayar bersama. Kembali ke topik pembahasan, sama seperti judul yang terdapat di video ini, beberapa dari kalian mungkin berpikiran hal yang sama seperti Mimin. Pertanyaan yang muncul segera setelah membayangkan, apa yang akan terjadi setelah arc Wano Kuni ini selesai? Atau secara spesifik, apa yang akan terjadi dengan Yamato setelah kekalahan Kaido dan merdekanya Wano Kuni? Well, sedikit intermezzo tentang Yamato. Sejujurnya, impresi pertama Mimin ketika Kaido pertama kali menyatakan bahwa dia memiliki seorang anak cukup mengagetkan. Maksudku, coba kalian lihat wanita seperti apa yang bisa mengimbangi monster ini. Seorang makhluk terkuat di universe One Piece dan mampu melakukan banyak sekali hal-hal di luar nalar dengan kekuatannya, seperti terjun dari pulau langit dengan ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Dan yang baru ini di chapter 997, dia berhasil mengangkat dan memindahkan sebuah pulau. Makhluk ini benar-benar gila, bukan? Tapi ya, meski begitu, dia memang masih diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Dan tentunya memiliki kemampuan untuk bereproduksi sama seperti makhluk lainnya. Permasalahan apakah Yamato merupakan keturunan biologis dari Kaido atau bukan? Untuk saat ini memang tidak ingin berspekulasi terlalu banyak. Sebaiknya, kita menunggu saja bagaimana Oda menjawab lewat chapter yang akan datang. Semoga saja dia tidak melupakan flashback antara Yamato dengan Kaido. Kembali ke sisi Yamato, sejak pertama kali kemunculannya, bisa dikatakan dia satu-satunya karakter yang menurut Mimin sangat menarik di Wano Kuni ini. Memang sebelumnya ada banyak karakter hebat yang bermunculan di Wano Kuni. Tetapi Yamato dalam penilaian Mimin pribadi, menjadi karakter yang sangat outstanding dan seolah-olah langsung menarik plot cerita yang sudah dibangun oleh Oda Sensei untuk memaksa kita sebagai pembaca memberikan perhatian lebih kepadanya. Hal yang menjadi menarik adalah deklarasi yang diucapkan kepada Luffy ketika dia memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan identitas serta motivasinya dalam perang di Wano Kuni. Mungkin dia memiliki kepribadian yang sama frontalnya dengan Luffy, dengan mengaku sebagai Kozuki Oden tentunya. Bisa kalian bayangkan jika anak dari seorang Kaido justru malah mengidolakan salah satu dari musuh terberat yang pernah dihadapi oleh ayahnya. Bahkan bukan hanya mengidolakan, tapi lebih jauh dari itu, Yamato bersedia membuang semua masa lalu dari garis keturunannya dan memilih untuk menjadi sosok Kozuki Oden itu sendiri. Dalam flashback perjalanan kisah petualangan hebat Kozuki Oden yang dimulai pada chapter 959, kita memang diperkenalkan dengan sosok seorang samurai yang sangat karismatik pada masanya. Karena banyak wanita dari Wano Kuni juga mengagumi meskipun Oden adalah sosok yang ceroboh dan bodoh. Kisah perjalanan seorang samurai yang sangat menginspirasi banyak orang di Wano Kuni tersebut secara personal coba diabadikan dalam sebuah jurnal. Oden menyebutnya Jurnal Oden. Ya, nama yang sangat obvious sekali bukan? Siapa yang menyangka bahwa tulisan tangan yang digunakan untuk mengabadikan momen-momen perjalanan hidupnya bisa menginspirasi seorang Yamato. Kita masih belum tahu bagaimana caranya Yamato bisa mendapatkan jurnal tersebut. Tapi baginya, Oden mungkin seperti pahlawan, sama seperti Luffy melihat Seng dan Bartolomeo melihat Luffy. Sebenarnya Mimin menemukan sebuah Easter egg di mana Oda menyelipkan pesan bahwa di akhir klimaks pertarungan Wano Kuni, Yamato akan sangat berpengaruh untuk mengalahkan Kaido. Hal itu Mimin temukan di beberapa chapter ke belakang. Tapi sepertinya itu akan memakan waktu lebih lama untuk menjelaskannya. Jadi kita akan membahasnya di video selanjutnya saja. Jika kalian tertarik, kalian boleh komen di bawah. Kembali ke Yamato, dia memiliki motivasi yang sangat jelas bahwa dia sangat membenci ayahnya karena memperlakukannya seperti tahanan dan perilaku kasar lainnya yang dia terima sewaktu kecil. Hal yang bisa dimaklumi dalam serial One Piece, karena sebelumnya kita juga melihat perlakuan yang sama yang dilakukan oleh Vince Smoke Judge kepada Sanji. Dalam One Piece, setiap orang bebas menentukan takdir hidupnya sendiri, termasuk memutuskan hubungan darah mereka. Sebuah paham yang cukup ekstrim untuk diterapkan di kehidupan normal kita. Tapi ya, jangan terlalu menilai mentah suatu hal. Poinnya adalah, tidak sedikit pun keraguan dari ucapan Yamato tentang keinginannya untuk mengalahkan Kaido dan menjadi reinkarnasi dari Oden. Luffy memang bodoh, tetapi dia mampu melihat hal-hal yang tidak bisa karakter lain lihat dan rasakan. 20 tahun lamanya Yamato menahan diri. Entah sudah berapa kali dia membaca jurnal Oden selama masa pengasingannya. Dia merasakan semuanya, dan dia juga ingin merealisasikan semua mimpi Oden tentang Wano Kuni, klan Kozuki, dan harta terbesar yang ada di pulau terakhir, yaitu One Piece. Apakah kalian melihatnya?
dia adalah Kozuki Oden di masa sekarang. Dia membawa mimpi dan pandangan yang sama dengan Oden. Mimin berani bertaruh jika dia juga akan memilih perjalanan petualangan yang sama dengan Oden. Menghabiskan sepanjang waktu di pengasingan dan menggunakan borgol di tangan yang bisa meledak kapan saja ketika dia mencoba kabur. Mimin yakin, segera setelah perang terbesar Wano Kuni berakhir dan tumbangnya kejayaan Kaido, dia akan bergabung dalam pelayaran Luffy. Pelayaran terakhir Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Meski persentase untuk menjadi nakama dari kelompok bajak laut topi jerami mungkin terbilang kecil, tapi kemungkinan Yamato bergabung sebagai rekan sementara Luffy dalam pelayaran dan proses penyelesaian kepingan puzzle untuk mencapai pulau terakhir masih sangat besar, sama seperti yang Oden lakukan ketika bergabung dengan kelompok bajak laut Roger. Untuk saat ini, Mimin melihat bahwa Momonosuke masih terlalu kecil dan lautan yang akan Luffy hadapi ke depan masih terlalu berbahaya bagi anak seusianya. Selain itu, peran dari Momonosuke jauh lebih dibutuhkan untuk merekonstruksi negara Wano Kuni. Dia dibutuhkan di sana sebagai pilar klan Kozuki. Dan Yamato menjadi pilihan terbaik untuk menemani sisa perjalanan Luffy menuju Raftel. Sama seperti Oden dan Roger tentunya. Kita sudah selalu melihat pola yang sama di One Piece, bukan begitu? Well, Wano Kuni masih menyimpan banyak sekali misteri dan hubungan dengan abad kekosongan. Fakta bahwa Kozuki Toki merupakan orang yang hidup dari masa lalu dan memiliki kemampuan untuk melakukan lompatan waktu ke masa depan, menunjukkan bahwa kita masih akan terus bersinggungan dengan Wano Kuni di chapter yang akan datang, bahkan setelah arc ini selesai. Dan Yamato adalah karakter yang akan mengisi hal tersebut, karena dia mewarisi tekad dari Oden, dan dia akan melihat dan merasakannya sendiri, ujung dari perjalanan hebat seorang calon Raja Bajak Laut. Dan mungkin saja, dia akan menyelesaikan jurnal Oden yang sebelumnya belum dapat direalisasikan oleh Oden dan Roger, yaitu merubah dunia dan membuka kembali Wano Kuni. One Piece benar-benar indah. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe agar Mimin bisa lebih bersemangat memberikan kalian tontonan dan pembahasan seputar One Piece. Kapten Dojis pamit undur diri, see you next chapter, bye-bye!